Halo, perkenalkan saya Mikael Rizar Marilia, NIM 0522727748, Prodi Sistem Informasi UT Daerah Kupang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial 1 basis data. Selamat menyaksikan. Di sini kita sudah punya contoh kasus. Contoh kasusnya itu pada sebuah perguruan tinggi, mahasiswa akan mengambil mata kuliah yang ditawarkan. Setiap mahasiswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah, namun dapat mengambil beberapa mata kuliah dalam satu semester. Setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan oleh satu orang dosen, dan setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Tugasnya itu, dari kasus tersebut, buatlah Entity Relationship Diagram atau ERD dengan tahapan atau langkah yang sesuai panduan. Di sini saya akan langsung mengerjakan saja, dimulai dari tahapan pembuatan ERD. Yang pertama, tahapan pertama itu kita mengidentifikasi atau menetapkan seluruh entiti yang terkait. Nah, di sini dari contoh kasus ini kita dapat mengetahui entiti. Jadi kita tulis mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Oke. Dari contoh kasus tersebut, dapat diidentifikasi tiga entiti, yaitu A, ada mahasiswa, yang kedua ada mata kuliah, yang ketiga itu ada dosen. Nah, ini adalah tiga entiti dari contoh kasus di atas. Langkah berikutnya, yaitu langkah kedua, kita menentukan atribut. Kita menentukan atribut atau field dari entiti yang sudah ada. Nah, dari entiti pertama itu ada mahasiswa. Jadi field atau atribut ini kita tentukan sesuai dengan keadaan mahasiswa atau hal-hal lazim yang ada pada mahasiswa, hal-hal umum. Contohnya mahasiswa itu sudah pasti memiliki memiliki atribut, memiliki atribut yang pertama itu sudah pasti ada NIM, yang kedua nama mahasiswa. Lalu yang berikut mata kuliah. Mata kuliah juga sama, sudah pasti memiliki nama MK atau nama mata kuliah. Mata kuliah. Yang kedua ada kode mata kuliah. Yang berikut dosen. Pada dosen, hal-hal atribut yang sudah pasti dimiliki dosen itu yang pertama nomor induk dosen atau NID.
dia ya. Yang kedua itu sudah pasti nama dosen. Oke. Nah, setelah kita sudah mendapatkan sudah mengidentifikasi entity yang ada, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen, dan kita menentukan atributnya, langkah yang ketiga itu kita menentukan mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi serta foreign key. Nah, kita tuliskan saja dulu mengidentifikasi akan seluruh himpunan relasi serta foreign key. Oke. Di sini saya siapkan tabelnya. Oke. Entity. Yang pertama tadi ada mahasiswa, yang kedua itu mata kuliah, yang ketiga ada dosen. Sini juga sama, di sini mata kuliah, yang berikut ada dosen. Oke. Dari contoh kasus dan entity dan field yang sudah kita buat, kita bisa mengidentifikasi dan menetapkan himpunan relasi serta foreign key. Nah, di sini dari mahasiswa ke mahasiswa kita dia sabar diisi dulu ini registrasi mata kuliah diregistrasi dan diajarkan. Oke, dosen sini kita tutup saja. Sorry. Bikin seperti ini dulu, supaya ada pembatas. Oke. Nah, di sini cara bacanya dari kiri ke kanan. Kita berikan cara membacanya dari
kiri ke kanan. Oke. Setelah itu cara membaca. Cara membaca itu mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah. Yang kedua itu mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Mata kuliah mahasiswa. Yang ketiga, mata kuliah diajarkan oleh dosen. Mata kuliah diajarkan oleh dosen. Yang keempat, dosen mengajar mata kuliah. Dosen mengajar mata kuliah. Nah, jadi cara bacanya seperti ini, teman-teman. Oke. Langkah selanjutnya, tahapan yang keempat, itu kita menentukan derajat relasi. Kita menentukan derajat relasi. Derajat relasinya itu siswa-siswa dapat mengambil minimal satu mata kuliah. Berarti minimalnya satu, maksimalnya bisa banyak. Berarti dapat disimpulkan bahwa banyak mahasiswa meregistrasi banyak mata kuliah. Nah, yang berikut setiap mata kuliah hanya bisa diajarkan satu orang dosen. Setiap dosen dapat mengampu atau mengajar minimal satu mata kuliah. Berarti banyak dosen mengajar dengan minimal satu mata kuliah. Berarti banyak dosen mengajar dengan minimal satu mata kuliah, sehingga bisa disimpulkan relasi antara mahasiswa dengan mata kuliah
atau banyak ke banyak. Yang kedua, dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak. Satu ke banyak. Oke. Nah, setelah itu langkah yang kelima, melengkapi entitas dengan atribut atau non-key. Oke. Di sini saya menggunakan tools ADFs Diagramnet. Nah, dilihat dari tahapan-tahapan yang sudah kita buat. Tahapan pertama itu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh entiti yang terkait. Dari contoh kasus tersebut terdapat 3 entiti, yaitu mahasiswa, mata kuliah, dan dosen. Di sini kita tambahkan entitas. Nah, kita tambahkan 3 entitas. Oke. Entitas yang pertama itu mahasiswa. Yang kedua itu mata kuliah. Yang ketiga itu dosen. Oke. Berikutnya kita menentukan atribut atau field dari entity. Nah, yang sudah kita buat, mahasiswa memiliki memiliki atribut NIM dan mahasiswa. Jadi bisa kita tambahkan atributnya di sini. Itu ada NIM dan juga ada nama mahasiswa. Oke. Ini kita bisa tarik saja garis seperti ini. Oke. Sorry. Oke. Jadi mahasiswa sudah memiliki atribut NIM dan nama mahasiswa. Nah, berikutnya kita ke mata kuliah. Mata kuliah memiliki atribut nama mata kuliah dan kode mata kuliah, kode MK. Nah, selanjutnya kita tambahkan atribut di sini untuk mata kuliah. Yang pertama ada kode MK mata kuliah, dan kedua ada nama mata kuliah. Nah, sama seperti tadi, bisa kita tarik garis. Di
bisa kita tarik garis seperti ini. Nah, oke. Berikutnya dosen memiliki nomor induk dosen atau NID dan nama dosen. Jadi kita sama juga, kita tambahkan atributnya seperti ini, tuh NID dan juga nama dosen. Oke, kita tarik garis seperti ini. Juga seperti ini. Oke. Langkah selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi pada foreign key. Nah, yang sudah tadi kita bacakan itu dari kiri ke kanan. Mahasiswa meregistrasi mata kuliah, lalu mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, di sini akan muncul entitas baru yang dinamakan registrasi mata kuliah. Kita langsung tambahkan saja entitas baru di sini. Registrasi mata kuliah. Oke. Dari registrasi dari entitas baru yang muncul juga sudah pasti memiliki atributnya tersendiri. Nah, langsung saja kita tambahkan atribut baru. Atributnya itu adalah NIM yang didapatkan dari atribut mahasiswa, dan yang kedua itu kode MK yang didapatkan oleh atribut dari mata kuliah. Kita tarik garis seperti ini. Oke, selesai. Sorry. Kita geser seperti ini. Oke. Selanjutnya kita mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi dan foreign key. Itu kita buat kita hubungkan relationship-nya di sini. Sebentar, kita atur. Relationship-nya
terlebih dahulu. Nah, relationship yang tercipta di sini adalah mahasiswa meregistrasi mata kuliah dan mata kuliah diregistrasi oleh mahasiswa. Nah, akibat dari relationship sini maka timbullah entitas baru. Entitas barunya itu adalah registrasi mata kuliah dengan yang memiliki atribut NIM dan kode mata kuliah. Nah, kita tambahkan saja ini relationship-nya di sini, yaitu meregistrasi dan diregistrasi. Mungkin video ini akan saya percepat supaya tidak memakan waktu dalam pengerjaannya. Nah, di sini dapat dijelaskan ini mahasiswa dengan mata kuliah adalah banyak ke banyak, yang dibuktikan dengan registrasi mahasiswa ke mata kuliah adalah banyak ke banyak. Nah, yang berikut relasi antara dosen dengan mata kuliah adalah satu ke banyak yang ditandai dengan menghubungkan garisnya adalah satu ke banyak. Cara membacanya ini mahasiswa meregistrasi mata kuliah diregistrasi mahasiswa, lalu dosen mengajarkan mata kuliah dan mata kuliah diajarkan oleh dosen. Nah, mungkin seperti itu saja video pengerjaan tugas dari saya ucapkan terima kasih.